PGRI sebut tak hanya Supriyani, Polri jadi korban ulah oknum. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, menyebut Guru Supriyani bukan hanya korban dugaan kriminalisasi kasus. Berbagai pihak pun ikut menjadi korban termasuk institusi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri gegara ulah segelintir oknum polisi. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Besar, PB, PGRI, Abdul Halim Momo, usai sidang vonis bebas Guru Supriyani, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Guru Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Halim yang juga Ketua PGRI Sultra berharap Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI segera melahirkan Undang-Undang UU Perlindungan Guru untuk menghentikan kriminalisasi guru. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung Guru Supriyani dalam perjalanan kasusnya hingga divonis bebas. Kami atas nama PGRI Pusat mewakili Ketua Umum kami. Saya juga sebagai Ketua Pusat, Ketua PGRI Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, katanya. Kepada Majelis Hakim khususnya Kepala Pengadilan Konawe Selatan, kepada pengacara Pak Andri dan teman-temannya, jelasnya. Pak Polisi, Pak Jaksa, saya kira dari 3,5 tahun menjadi bebas, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak sedang mencari orang yang bersalah atau benar. Tapi yang terpenting dari peristiwa ini saya kira kita bisa mengambil hikmah, ujarnya menambahkan. Dalam kasus ini, kata Halim, bukan hanya Guru Supriyani yang menjadi korban, tapi juga institusi Polri. Kalau kita ingin coba kembali ke belakang sebenarnya yang menjadi korban dalam peristiwa ini menurut saya bukan hanya Supriyani, kata Abdul Halim. Saya juga bisa mengatakan yang menjadi korban adalah Korps Kepolisian Republik Indonesia. Dia juga menjadi korban karena ulah oknum, meski tentu banyak polisi yang berbuat baik, lanjutnya. Dia pun mengungkap kasus Guru Supriyani mendapat atensi khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo maupun Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto. Dia bahkan menyebut para petinggi Polri tersebut ikut resah dengan kejadian tersebut. Terus terang kejadian-kejadian ini, Pak Jenderal Listio sering kontak Pak Kapolda, Pak Wakapolda, dan lainnya. Sejak kejadian ini juga mereka resah dengan kejadian ini, jelasnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa peristiwa ini bukan hanya melanda adinda saya Supriyani, tetapi juga melanda Korps Kepolisian Republik Indonesia. Ujarnya menambahkan. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak untuk mengambil hikmah dari kasus yang sudah menimpa Guru Supriyani sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan menimpa guru-guru lainnya. Selaku pengurus PBPGRI, dia pun berharap guru di seluruh Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara dan Konawe Selatan meningkatkan profesionalisme dan lebih berhati-hati dalam mendidik anak-anak. Terkait berbagai dugaan kasus kriminalisasi guru belakangan ini, dia berharap pemerintah, Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, turun tangan dengan melahirkan Undang-Undang UU Perlindungan Guru. Selain itu, melakukan revisi pasal UU Perlindungan Anak yang membuat guru tidak leluasa dalam mendidik anak didiknya. Dia pun kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas vonis bebas Guru Supriyani. Apalagi, katanya, guru ikut menentukan peradaban sebuah bangsa dan negara. Beda nasib Bupati Konsel, ex-Kapolsek Baito dan Aibda WH di kasus Guru Supriyani. Beginilah nasib Aibda WH, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga dan mantan Kapolsek Baito dalam kasus Guru Supriyani. Seperti diketahui, pihak-pihak tersebut terlibat dalam kasus pidana yang menjerat Guru Supriyani. Aibda WH yang telah melaporkan Guru Supriyani karena dituduh menganiaya anaknya, kini harus bersiap dilaporkan balik. Namun, kubu Aibda WH tampaknya masih santai merespon hal itu. Sedangkan Bupati Konsel, Surunudin Dangga,
yang sempat melayangkan somasi ke Guru Supriyani, kini dikritik habis-habisan oleh Susno 2J. Dan yang terakhir, mantan Kapolsek Baito Ibda Muh Idris yang diduga meminta sejumlah uang kepada Guru Supriyani, kini akan menghadapi sidang etik. Bupati Konsel dikritik habis-habisan. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga kepada Guru Supriyani dinilai hanya gertakan. Pasalnya, hingga kini, Bupati Konawe Selatan belum juga mengambil langkah hukum seperti yang ada di surat somasinya. Padahal pihak Guru Supriyani tak merespons lebih dari 1 kali 24 jam seperti deadline somasinya. Justru kini, Bupati Konawe Selatan banyak dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan. Terbaru, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J menilai Bupati Konawe Selatan justru mempolitisasi kasus hukum yang susah berjalan semestinya. Menurutnya, perkara ini sudah berjalan di persidangan sampai pada tahap penuntutan, namun tiba-tiba Bupati mengimpulkan sejumlah pihak untuk adanya perdamaian. Seharusnya, menurut Susno, ketika perkara sudah masuk pengadilan, tidak boleh ada satupun orang yang sampur tangan. Kalau Bupati beralasan itu untuk membuat situasi Konawe Selatan kondusif jelang pilkada, menurut Susno alasan itu tidak masuk akal. Ada aparat keamanan, apa memang perkara Supriyani mengganggu ketidakkondusifan di sana? Tidak, tegas Susno dikutip dari tayangan channel YouTube pribadinya pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Menurut Susno, kehadiran massa PGRI di persidangan semata-mata untuk menuntut agar Supriyani diberi keadilan karena memang tidak bersalah. Bukan untuk masalah pilkada, gak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisir, tegasnya. Justru, lanjut Susno, yang membuat tidak kondusif Bupati yang mempolitisasi masalah hukum. Ini kondusif, akan lebih kondusif lagi kalau Bupati tahu tugas dan tanggung jawabnya, katanya. Bupati itu memberikan perlindungan hukum, keamanan, bukan mengumpulkan banyak pihak, dipaksa berdamai. Apa sih motivasinya? Gak benar itu, sambungnya. Susno juga menilai janggal langkah somasi yang dilakukan Bupati Konawe Selatan terhadap Supriyani. Menurutnya, yang justru layak disomasi adalah Bupatinya. Ex-Kapolsek Baito di sidang etik. Nasib mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin di kepolisian tak lama lagi akan ditentukan. Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, segera menggelar sidang kode etik untuk Ibda Muhammad dan Aibda Amiruddin atas kasus dugaan pelanggaran saat penyidikan kasus Guru Supriyani. Sebelumnya keduanya telah ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk keperluan pemeriksaan di Bid Propam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Hasil pemeriksaan sementara diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya muridnya yang tak lain anak adalah kolega mereka, Aibda WH. Ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Aibda WH santai dilaporkan balik. Kubu Aibda WH ternyata malah merespon santai terkait rencana Guru Supriyani akan melaporkan balik. Bahkan, pengacara Aibda WH, Laode Muhram mengancam akan membuktikan kalau Supriyani bersalah. Hal ini diungkapkan Laode dalam tayangan Nusantara TV. Itu hak mereka ya, kita tunggu putusannya seperti apa, ujar Laode. Laode menyebut bahwa kasus ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memenuhi hak perlindungan anak, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan dan bagaimana hak-hak anak dipulihkan, ujar Laode. Laode justru berharap agar Supriyani mengakui kesalahannya. Kami berharap Bu Supriyani menginsyafi perbuatannya,
dan semoga tak ada Supriyani yang lain, ujar Laode. Terakhir, Laode juga berjanji bakal membuktikan bahwa Supriyani bersalah. Kami juga akan buktikan dia bersalah, tutupnya. Diketahui sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar.